tanggal 29 kemarin, Fawas, Ara, Lutfi, Aulia, Zara, dan Hafiz berkesempatan untuk mengadakan pelatihan public speaking di SMA Negeri 3 Bogor. Sebelum pelatihannya dimulai, ada banyak persiapan yang kami lakukan, mulai dari brainstorming materi, belanja untuk reward, sampai gladi bersih sebelum hari H. Yuk ikuti perjalanan kami! Di tahap pertama ini, aku dan kelompokku mulai menyusun konsep materi yang akan dibawakan saat pelatihan nanti. Setelah berdiskusi dan bertukar ide, akhirnya kami memilih satu topik, yaitu public speaking, dengan tema From Nervous to Powerful Speaker. Kami ingin membahas bagaimana cara membangun rasa percaya diri saat berbicara di depan umum, sekaligus membantu siswa memahami bahwa rasa gugup itu normal dan bisa dilatih loh. H-1 sebelum pelatihan, kelompok kami juga melakukan gladi bersih untuk memastikan susunan acara, pembagian tugas, dan penyampaian materi sudah sesuai. Melalui gladi bersih ini, kami jadi lebih siap dan lebih percaya diri untuk menghadapi hari pelatihan. Selain menyiapkan materi, kami juga memberi beberapa reward untuk siswa yang nantinya aktif dan menggunakan game selama pelatihan berlangsung. Menurut kami, pelatihan bakal terasa lebih seru kalau ada interaksi dan games. Apalagi kalau ada hadiah kecil yang bisa bikin suasana makin seru. And finally, hari pelatihan pun tiba. Kami berangkat dari kampus menuju Semanti Bogor untuk melakukan persiapan sebelum acara dimulai. Kelompok kami mendapat kesempatan untuk mengisi pembelajaran BK di kelas 11 selama kurang lebih 45 menit. Selama sesi berlangsung, kami berbagi materi, tanya jawab, role play, dan berinteraksi langsung dengan siswa-siswi di kelas. Seru banget loh, dan jadi pengalaman yang sangat berkesan buat kami. Halo semua, jadi sekarang kita lagi berada di SMA 3 Bogor. Nih situasinya, di pada olahraga. Jadi kita mau mengadakan pelatihan mengenai public speaking untuk kelas 11 SMA 3 Bogor. Paginya semangat nggak? Masih semangat ya, tapi untuk mempersemangat kalian lagi untuk mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh guru saya, sepertinya kita akan memulai acara pagi hari ini dengan BTS briefing dulu. Dua. Jadi kalau kira-kira kalian Kalian bilang from nervous to powerful speaker, oke? Sebuah pertanyaan. Statement ini adalah statement yang bisa menarik SMA yang akan. Kenapa? Para siswa seringkali overthinking dalam masa depan. Ada dua pertanyaan. Relevan dengan para. Di sini aku mau nanya, semisal kalau kita lagi public speaking di suatu acara atau misal kegiatan lainnya, kalau kita lagi di depan itu gimana caranya biar kita tuh bisa membangun suasananya itu loh, biar gak diem-diem aja gitu. Perkenalkan dulu namanya. Nama aku Muhammad Kanjir Rafael, mau jadi muridnya. Nama aku Muhammad Kanjir Rafael. Aku pengen nanya, misal kalau lagi public speaking, terus pas lagi ngomongnya itu rada kaku atau enggak gagap gitu, gimana? Atau enggak belibet lah? Oke, makasih pertanyaannya. Oke, kata Mbak dulu pertanyaannya bagaimana membangun suasana pada saat public speaking. Nah, tadi aku sendiri ya tadi aku sendiri kan ngasih contoh. Salah satunya tadi di depan ngasih contoh gitu. Salah satu cara membangun suasana adalah dengan kita pertama mengenali audiens terlebih dahulu. Siapa audiens kita? Kemudian setelah kita mengenali audiens kita, kemudian kita bisa memberikan cerita-cerita yang relatable dengan audiens.
Entah itu bisa cerita, entah mungkin jokes yang sesuai dengan audiens yang kita hadapi pada saat itu. Kemudian setelah kita bisa memberikan memberikan cerita dan juga jokes-jokes yang mungkin relevan dengan mereka, selanjutnya kita bisa memberikan pertanyaan sehingga ada interaksi atau komunikasi dua arah. Tidak hanya kita berbicara, tapi juga kita berkomunikasi dengan mereka. Apakah terjawab? Terima kasih selamat education. Tepuk tangan. Oke, boleh Mas Andri. Oke. Gagal atau buku pada saat public speaking katanya. Jangan suka nih. Enggak, bohong. Biasanya kalau lagi presentasi atau lagi Presentasi. Nah, salah satunya adalah kita lakukan pemanasan dulu. Kan? Tadi gini ya. Nah, salah satunya adalah kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan kita bergerak itu akan memberikan relaksasi terhadap tubuh kita. Enggak fokus terhadap apa yang akan kita lakukan. Kita akan berbicara nanti di depan, akan bertemu dengan audiens yang mukanya cemberut, yang disuruh apa tadi? Tiramisu ngacung, nggak ada yang berani ngacung misalnya. Ya, coba ayo. Gimana banget? Nah, saya lagi ngomong Pak. Dulu. Setelah kita bisa Nah, kita bisa melakukan apapun. Yang penting tubuh kita bergerak untuk mengurangi rasa kecemasan di dalam tubuh kita. Oke, paham Rafael? Nah, kita coba sekarang. Nah, sebelum aku akan ngasih topiknya apa ya? Topik yang relevan sama kalian apa sih biasanya? Akan keinginan bercita-citanya aja. Jangan itu sering saya. Gak apa-apa, biar kan kalau di depan feel-nya beda, suasananya beda. Nah, tangannya jangan gini, nah, jangan gitu juga. Tangannya bisa bergerak-gerak, menyesuaikan dengan. Mau coba gak? Enggak. Nanti aja cobain di rumah. Bener. Di depan kaca ya, sambil lihat muka kamu sendiri gitu. Iya, malu gimana? Enggak, membantu ya jawabannya. Sangat membantu. Sangat terima kasih. Dan itu masih ngomong panjang bukan apa-apa otaknya kosong aja tuh kayak kok gitu kayak gitu deh. Cocok banget nih sama Rafael biar bisa melatih presentasinya di belakang orang. Nah, nanti bakal aku bagi atau kalian mau bagi sendiri kelompoknya atau gimana? Dibagi aja lah, Kak. Bagi aja boleh. Untuk itu ada yang diisi 6 orang, ada yang diisi 5 orang. 4 orang yang 4 kelompok isi 6 orang, 2 kelompok isi 5 orang gitu. Nanti aku bagiin topiknya ke kalian. Terus ketika nanti aku kasih timer 3 menit, kalian itu cepat-cepatan perwakilan 1 orang per kelompok itu maju buat presentasiin topik yang aku kasih nanti. Cepetan tuh? Ada. Kanan aja, kanan surga. Ini kanan. Apa sih kan kanannya? Ada 3 metode itu kalian boleh pakai buat presentasi nanti pas kalian ke depan. Pakai metode aja yang statement bahwa penggunaan sampah plastik kalian belajar Ini kan ada pertanyaan, tadi kita jawaban karena bla bla bla, kita ambil contoh. Saya Muhammad Fauzan akan menjelaskan
Durasi penggunaan gadget pada belajar setiap hari. Jadi menurut fakta diri saya sendiri, saya menggunakan gadget itu hampir 4 sampai 8 jam per harinya. Nah, oleh karena itu, kenapa saya menggunakan gadget 4 sampai 8 jam per harinya? Yang pertama untuk mengerjakan tugas, yang kedua untuk mencari informasi yang diperlukan, yang ketiga untuk memberi hiburan kepada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian tahu gak sih? Iya kali. Jadi kalian tahu gak sih? Jadi kalian tahu gak sih? Kalau misalnya mayoritas pelajar di dunia itu menggunakan gadget dengan rataan menggunakan gadget dengan rataan 3 sampai 5 jam per harinya ataupun bisa lebih daripada itu. Nah, mengapa mereka melakukan hal seperti ini? Itu dengan berbagai macam alasan. Mungkin bisa untuk berkomunikasi, mungkin bisa untuk mengisi waktu luang saja, atau mungkin itu sudah menjadi bagian dirinya, setengah dari dirinya sendiri. Games sudah selesai, sekarang lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu seharusnya itu kami ada melakukan post test, tapi karena waktunya udah habis, boleh minta tolong nomor ketua kelasnya mana? Link post test ke Rafael dan nanti dikerjakan mungkin setelah pulang sekolah ya teman-teman. Dan wajib untuk semuanya mengerjakan post test tersebut. IPB Lokasi Thank you.